Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di kajian virtual rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya, semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang Pak Ustadz Aep, dan selamat datang kepada sahabat-sahabat semua yang hadir di pagi ini. Kajian kali ini bertemakan setiap muslim wajib mengenal tata cara penyelenggaraan jenazah. Silakan Pak Ustadz, langsung saja dimulai kajiannya. Baik, terima kasih Desi dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na wa zidna ilman nafi'. Alhamdulillah, jamaah semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat MPP, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga khususnya pada kesempatan kali ini kita bisa bersama kembali dalam majelis virtual. Mudah-mudahan semua kita senantiasa berada dalam keberkahan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal, kita akan sama-sama membahas dan nanti diskusikan terkait dengan bagaimana kita sebagai orang yang beriman dan juga orang Muslim mengetahui cara pengurusan jenazah ataupun mayit, walaupun sebenarnya ketika kita mengetahui dan pun bisa melaksanakan bukan untuk diri kita sendiri, ya, karena tentunya ketika nanti kita meninggal, ya, akan diurus oleh orang lain yang tentunya masih. Nah, maka berkenaan dengan ini pun, sebelum kita mulai, kita sama-sama juga mendoakan, ya. Saya mendapatkan informasi bahwa bagian daripada keluarga sahabat majelis pengajian Perancis, Ibu Suprapti bin Atmosuwiryo, ya, telah meninggal, dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa berada dalam rahmat Allah, dan tentunya keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma la tuhdina ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jemaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk membantu ada slide yang bisa kita lihat. Baik, Bismillah. Mengenal tadi bagaimana kita sebagai Muslim, ya, mengenal tata cara penyelenggaraan jenazah. Ya,
ada beberapa gambar memang karena berkaitan dengan jenazah, ya gambarnya gambar keranda, dan ini mengingatkan kepada kita bagaimana semua kita tentunya akan mengalami yang namanya kematian. Ya, maka pembahasan kita pada kali ini setidaknya adalah bagian daripada bagaimana kita mengingat kematian, dan itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda dari hadis At-Tirmidzi, "Aktsiru zikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, ya, yakni al-maut, yaitu kematian. Jadi kita diperintahkan untuk mengingat pemutus kelezatan, bahwa memang dunia ini kan kita rasakan nikmat. Kalau makanan kan lezat rasanya gitu kan, dan itu memang tidak lama. Ya. Kalaupun makanan terasa nikmat itu hanya sebatas ya mungkin di lidah, kemudian ketika di kerongkongan. Kalau sudah sampai perut, ya sudah uh, tidak terasa nikmat banyak lagi gitu kan. Ya maka sebagian juga mungkin ada yang dibuang gitu kan. Ya begitupun nikmat-nikmat yang lain. Ya, sementara tidak tidak lama, tidak kekal. Nah, maka dalam hadis ini adalah bagaimana kita mengingat pemutus semua kelezatan dunia. Kalau sudah meninggalkan semuanya tidak terasa nikmat, ya. Jadi tidak ada rasa kalau sudah meninggal semua. Maka dalam hadis ini disebutkan aktiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut. Kalau sudah meninggal, kita tidak merasakan kelezatan apa-apa lagi. Ya, ini sebagai dorongan, sebagai motivasi bahwa kita semua akan meninggalkan yang namanya kenikmatan dunia, maka berlomba untuk mendapatkan uh, kenikmatan setelah dunia, itu akhirat. Karena dalam hadis lain Rasul menyampaikan, kita tentunya ingin menjadi orang-orang yang cerdas. Dan di antara ciri orang yang cerdas yang disampaikan baginda Rasul adalah uh, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu, orang yang cerdas itu kata Rasul adalah uh, siapa yang bisa menundukkan hawa nafsunya, hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan, ya dia tundukkan. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal, beraktivitas, berbuat untuk hal nanti setelah dia selesai mati gitu kan. Ya, ya. Jadi sekarang kan hidup, kemudian mati, kemudian nanti dihidupkan, dibangkitkan kembali dan hidup kembali. Ya, diawali dengan kematian kan semuanya. Kita berawal dari tiada, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Ya, wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Ya, ya. Wa kuntum amwatan, semua kita akan dari tiada, ya. Fa ahyaakum, kemudian Allah hidupkan di dunia ini, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah matikan, tsumma yuhyikum, kemudian Allah nanti hidupkan kembali, tsumma ilaihi turja'un, dan semua kita akan uh, kembali kepada Allah. Ya, maka dalam Al-Quran itu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, bagaimana kita mengingat kematian ini merupakan ibadah yang sangat-sangat dianjurkan. Karena dengan mengingat kematian tentunya menjadi motivasi kita untuk beramal, mempersiapkan yang namanya setelah kematian. Ya, karena yang namanya kematian kan eh, rahasia, gitu kan. Ya, tapi semua pasti akan melewati kematian. Ya,
dirahasiakan tempatnya, dirahasiakan waktunya, pelajaran yang bagi kita supaya kita persiapan. Dan tadi orang yang cerdas itu adalah dia yang beramal, berbuat, beraktivitas untuk hal nanti setelah kematian. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Karena nanti kehidupan setelah kematian itu adalah yang kekal, khalidina fiha. Jamaah sekalian, kematian itu adalah pintu untuk memasuki kebahagiaan yang abadi, abadan, selamanya. Ya, makanya ketika di dunia ini kita mungkin merasakan eh, kesakitan, kabar gembira itu adalah kesakitan tidak lama. Walaupun mungkin ada yang sakit bertahun-tahun, ya, itu tidak lama dibandingkan dengan nanti kehidupan kita yang abadi yang selamanya gitu. Nah, maka dalam surat Al-Mulk ayat 1 dan 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di dalam genggamannya, tabarakalladzi biyadihil mulk, itu ada kerajaan, kekuasaan, seluruh kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menciptakan mati dan hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ya, yang menciptakan mati, hidup. Nah, di ayat ini pun sama. Mati kemudian nanti hidup kembali. Ya, kembali kepada Allah, dibangkitkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dunia adalah tempat ujian untuk menguji kamu sekalian. Kata Allah, di antara kamu siapa yang paling baik amalnya, yang paling berkualitas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Ya, wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi untuk menguji kita dan siapa di antara kita yang paling baik amal. Jadi kematian adalah pintu untuk memasuki kebahagiaan yang baik. Jadi semua kita akan melewati kematian. Nah, kemudian terkait dengan hal pengurusan jenazah ataupun mayit, ya disebutnya jenazah, zanaiz. Jadi yang sudah meninggal, ya, bahasa lainnya adalah jenazah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu bahwa siapa yang mengiringi jenazah dan turut menyolatkannya, maka dia memperoleh pahala kebaikan. Nah, sampai disebutkan di dalam hadis ini sebesar 1 kirot. Ya, 1 kirot itu sebesar 1 gunung. Banyak itu kan, gunung itu besar. Nah, siapa yang mengiringi jenazah kemudian ikut menyolatkan. Kemudian siapa yang mengiringinya sampai selesai penyenggalaannya, sampai dikuburkan, maka dia pun memperoleh tambahan pahala lagi. Ya, di sini disebutkan 2 kirot. Ya, dapatkan 2 gunung. Ya, ini adalah gambaran bagaimana pahalanya besar, gitu kan. Karena tadi juga selain mendapatkan pahala juga akan memberikan dampak yang baik, pengingat bagi dirinya. Karena semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP yang dirahmati Allah, maka kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal itu, sebagaimana kita ketahui ada 4, ya, mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menyalatkannya, kemudian menguburkannya. Ya, karena memang yang sudah meninggal kan tidak bisa itu semua, maka harus dimandikan. Tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa pakai kain kafan sendiri, tidak bisa sholat sendiri, pun apalagi menguburkan sendiri gitu kan. Makanya ini kewajiban orang yang masih hidup gitu kan. Nah, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu lawan daripada fardu ain. Kalau fardu ain kewajiban
setiap individu, setiap kita masing-masing, dan harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, ya berdosa. Seperti sholat, ya. Kemudian juga puasa, kan kewajiban setiap individu. Ya. Zakat, ya. Zakat fitrah itu kan setiap individu. Nah, lain halnya dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ya kewajiban. Tetapi ketika dalam kelompok ataupun di tempat tersebut ada orang yang meninggal dan ada yang mengurus jenazah tersebut, ya maka yang lain yang tidak mengurus tidak berdosa. Nah, sebaliknya kalau di daerah tersebut ada yang meninggal dan tidak diurus, tidak ada yang mengurus, ya dosa semuanya. Nah, tapi tentunya bagaimana di dalam Islam, ya kita diperintahkan, ya, untuk mengurus orang yang sudah meninggal, ya karena tadi orang yang meninggal kan harus diurus, kan tidak bisa sendiri. Dan kemudian kalau yang normal, seorang muslim, ya ini empat hal ini harus harus dilakukan. Harus dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, dikuburkan. Kecuali mungkin ada beberapa yang tidak semuanya, ya. Seperti orang yang meninggal syahid, gitu kan. Ya, itu tidak usah dimandikan, ya. Langsung dikuburkan. Ada yang berpendapat ya dikafani dulu gitu kan, kemudian dikuburkan. Nah, jadi kalau yang normal, ya seorang muslim meninggal, muslimah meninggal, ya dimandikan dan ya mungkin nanti dilihat kondisinya gitu kan. Ya mungkin ada yang badannya ketika meninggal kan, eh, eh, tadi ibaratnya yang syahid itu kan kena kena bom itu kan, bisa jadi badannya memang hancur gitu kan. Dan ketika ya kena air, ya itu malah malah eh, madorotnya lebih banyak. Ya, makanya ini kalau yang normal ya seperti ini gitu kan, dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Ya, ini yang normalnya gitu kan. Dan mungkin eh, juga bagaimana kalau ada orang tenggelam gitu kan. Ya, kalau tidak ketemu ya dikuburkannya, ya yaitu di tenggelamnya itu gitu kan. Ya, jadi ini kita berbicara yang normal gitu kan. Ketika ada yang meninggal seorang muslim, ya kewajiban orang yang masih hidup, ya untuk memandikannya, mengkafaninya, kemudian menyolatkannya, kemudian menguburkannya. Dan ini sekali lagi hukumnya adalah fardu kifayah, ya, harus ada yang melakukan. Kalau di suatu daerah tersebut ada yang mengurus jenazah, maka cukup gitu kan. Tetapi kalau tidak ada yang ngurus berarti menjadi perhatian dan nanti berdosa semuanya kalau tidak diurus. Nah, jamaah sekalian, yang pertama memandikan. Ya, mandi tentunya sebagaimana kita hidup kan biasa mandi gitu kan. Ya, biasa mandi memakai air. Ya, kecuali kalau bersuci kan nanti ada wudhu itu kan, setelah mandi itu diwudukan. Kan. Ya, kalau hidup kan ketika tidak berhalangan ataupun ada sebab tidak bisa pakai air, tayamum. Nah, ini yang normal, jadi memandikan itu, ya, orang yang memandikan, ya, karena kita berbicara orang Islam, ya, yang memandikannya juga orang Islam, balik dan berakal dan berkepribadian baik. Ya, ini penting karena memang ketika mandi kan terbuka auratnya. Jangan sampai nanti ya memandikan itu orang yang tidak berkepribadian baik sehingga nanti malah menceritakan ya jasad yang terbuka orang yang meninggal. Maka yang memandikan itu adalah orang Islam, dia orang yang berakal, kemudian orang balik dan berkepribadian baik. Dan juga sebaiknya yang memandikannya itu adalah mahramnya. Ya, kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, gitu kan. Ya, mahramnya berarti kalau eh, yang haram dinikahi, gitu kan. Ya, sama saudara. Ya,
sama saudara itu lebih lebih baik, ya. Dan memang ya biasanya ada, ya. Kemudian ini bagian daripada kan tata cara. Mungkin kalau tata cara memang ini kita menyampaikan teori saja sebenarnya itu kan. Karena untuk lebih ininya kalau tata cara itu dipraktekkan itu kan. Ya, dipraktekkan. Dan ini kalau di lembaga pendidikan memang sekolah di pesantren ya bagian daripada pelajaran praktek itu kan. Ya, walaupun ketika praktek mengurus jenazah itu kan ya ada yang bagian itu alat prakteknya itu kan jadi mayat, tapi kan bisa menggunakan itu media yang lain gitu kan. Nah, secara teori jadi jenazah itu diletakkan di tempat yang tinggi agar memudahkan. Ya, juga mungkin ya bagian daripada sekarang sudah saya kira di berbagai tempat sudah disiapkan bagaimana tempat untuk khususnya di Indonesia itu kan untuk memandikan jenazah ada tempatnya khusus gitu kan. Kalau di kampung-kampung dulu pakai ini pakai apa eh, pohon pisang gitu kan. Nah, walaupun di beberapa tempat di perkampungan itu masih dipakai gitu kan. Bahasa Sundanya kan badogol cau gitu kan. Dan itu eh, ketika malam pertama orang meninggal, yaitu biasanya pada takut sama pohon pisang itu kan yang bekas dipakai memandikan alas orang yang meninggal gitu kan. Pohon pisang badogol cau gitu. Nah, kalau sekarang tapi sudah ada tempat khusus gitu. Ya. Jadi jenazah itu disimpan diletakkan di tempat yang tinggi memudahkan karena biasanya kan memandikan sambil berdiri, makanya ya ada tempat yang khusus. Bisa juga sih di bawah cuma agak kerepotan mungkin dan eh, apa jenazahnya ya diperlakukan dengan baik. Jadi kemudian dipersiapkan ya tentunya menggunakan air yang suci dan bersih, ya suci dan mensucikan, ya karena ya nanti setelah mandi juga wudhu gitu kan ya harus menggunakan air yang suci dan mensucikan air yang bersih ya dan juga menggunakan sabun ya agar bersih gitu kan ya dan biasanya ada sabun khusus untuk mayat walaupun mungkin ya pakai sabun biasa juga bisa gitu kan. Biasanya ada khusus yang itu supaya ya namanya mayat kan sudah tidak ada nyawanya maka eh, cepat untuk baunya kan. Nah, makanya jadi ada alat ataupun ada sabun mungkin yang khusus untuk walaupun ya, sabun biasa juga sudah ya, kita biasa pakai. Nah, kemudian setelah selesai dimandikan tentunya nanti diwudukan itu kan. Wudu seperti eh, biasa anggota wudu yang dibasuh kan. Ya. Jadi wajahnya, kemudian tangannya, kemudian bagian daripada kepalanya ya diwudukan walaupun ya tadi sudah dimandikan kan sudah apa sudah basah semuanya tentunya gitu ya. Jadi setelah mandi itu diwudukan itu kan wudu membasuh anggota wudu yang biasa basuh bagaimana kita itu ketika memandikan ya setelah memandikan ya, mengkafaninya ya. Nah tentunya di sini memang ada sedikit perbedaan antara laki-laki dengan perempuan ya dari segi jumlah lembarannya. Kalau laki-laki 3 lembar, kalau perempuan 5 lembar, tetapi yang 5 lembar juga itu tambah ada yang dibentuk menjadi baju ataupun gamis ya nanti dipotong kemudian dilubangi dan nanti untuk dimasukkan. Kemudian juga ada yang dipakai untuk bawah kayak pempesnya gitu kan ya dan juga nanti ada untuk kerudungnya ya makanya ketika dijumlahkan semuanya 5 lembar gitu kan karena ya, perempuan memang lebih lebih tertutup
ketika hidupnya pun gitu kan, seorang muslim yang baik, muslimah yang baik. Nah, kain kafan itu warnanya putih. Ya, saya belum menemukan kain kafan, walaupun bisa sebenarnya, gitu kan. Tetapi memang eh, putih itu kan bersih, suci, menandakan, gitu kan. Dan nanti diberi wewangian khusus, gitu kan. Dan yang sederhana, kainnya tidak boleh kain yang mewah dan mahal, sederhana, gitu kan. Ini kan gambaran, ya, ketika kaum muslimin, ya, menjalankan ibadah haji dan umroh, kan, memakai kain ihram putih, itu kan bersih, dan itu gambaran bagaimana kita ingat kepada nanti ketika meninggal semuanya pakaian yang dipakai adalah kain kafan, ya, sekaya-kayanya manusia hidup di dunia, pada akhirnya nanti pulang kembali kepada Allah hanya memakai kain kafan, itu kan 3 lembar, ya, kain kafan. Jadi warnanya putih, menandakan bersih, kemudian sederhana, tidak boleh eh, yang terlalu mahal, ya, yang terlalu mahal. Jadi yang biasa saja, gitu. Dan warna putih tadi melambangkan kebersihan, kesucian. Bagaimana kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, gitu kan. Nah, kemudian kain kafan untuk laki-laki tadi 3 lembar dan perempuan 5 lembar tadi, tambahnya ada yang dibentuk dan tidak dijahit tentunya kan, ya, tidak dijahit. Makanya memang ada pola-pola khusus itu kan dalam dalam membuat eh, baju ataupun ya untuk yang dibarengkan dengan kain kafan itu kan, ya. Kemudian meletakkan tali, ya, tali tentunya tali dari kain tersebut, ya, dibentuk tali, ya. Sini memang 5, ya, yang 3 panjang, kemudian yang 2 agak pendek. Yang 3 itu untuk sikutnya, kemudian pinggang sama lutut, ya, tengah 3. Kemudian di ujungnya, di ujung atas, ya, untuk membuat kayak pocong kita biasa sebut itu kan. Kepala kan di ujung itu kan sama ujung kaki, makanya tidak terlalu panjang kan. Ya, nanti untuk mengikat, ya. Jadi eh, biasanya ada sama khusus gitu kan. Nah, simpan talinya terlebih dahulu, ya, yang 5 itu, kemudian habis itu kainnya. Kain yang pertama untuk pembungkus, kemudian kain yang kedua, kemudian kain yang ketiga. Nah, kemudian nanti kalau yang perempuan kan tadi yang dibentuk tadi yang dibolongi untuk bajunya, kemudian ya, untuk bawahnya dan untuk kerudungnya juga disimpan. Nah, kemudian nanti dikasih hamparan kapas itu kan, ya, nah, kapas khusus kan untuk mayat gitu kan, ya. Kemudian di sini serbuk kayu, wewangian intinya gitu kan, ya, supaya ada bagaimana kita penghormatan kepada jenazah kan, memang ya harus diperlakukan dengan baik gitu kan, ya. Itu secara apa ya, secara teorinya gitu kan, ya, mudah-mudahan bisa kebayang gitu kan. Eh, dan memang ketika praktek pun ini sesuatu yang perlu, tetapi ada kalanya kalau anak-anak itu takut tuh mayat, padahal eh, tetapi bagaimana ini sebagai tazkir sebenarnya bagi kita orang yang hidup, ya. Jadi secara teorinya bagaimana mengkafani, ya, tadi setelah itu nanti kan eh, jenazahnya diletakkan, kemudian ya dibungkus sesuai dengan itu tadi, yang paling atas bajunya, kemudian kalau yang perempuan, ya, tadi kalau yang 3 lembar berarti lembaran yang ketiga dulu dibungkuskan, ya. Kemudian yang kedua, yang pertama, dan kemudian nanti talinya. Nah, jangan lupa talinya. Kalau talinya nanti lupa kan harus dimasukin gitu kan. Ya, nanti agak repot. Makanya memang tata caranya urutannya seperti itu supaya dan ini kan perlu ketenangan gitu kan. Ya, jadi ya bagaimana mengurus jenazah gitu kan. Dan maka kalau di beberapa daerah, ya khususnya di Indonesia gitu kan, di perkampungan itu ada yang khusus memang mengurusi jenazah. Biasanya disebut Pak Amil gitu kan.
ya Pak Amil itu kan. Pak Amil selain menikahkan juga tokoh di kampung untuk sebagai apa yang terdepan di dalam mengurus jenazah, mengkafani. Habis mengkafani disolati, mensolatinya. Ya, jenazah itu disolatkan dengan 4 kali takbiran. Ya, jadi arba takbiratin, maaf, arba takbiran, 4 takbiran. Jadi bukan rakaat, bukan di tanpa ruku, tanpa sujud. Gitu. Ya, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Niat saya sholat 4 takbirat terhadap mayit yang apa yang ada gitu kan. Kalau mayitnya tidak ada berarti mayit goib gitu kan. Nah, intinya niat walaupun dalam pelafalannya itu memang disesuaikan dengan jenazah yang ada gitu kan. Kan jenazah mungkin ada orang dewasa laki-laki, ada orang dewasa perempuan, ada orang anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan. Ya makanya niatnya pun itu ketika dilafalkan memang eh, berbeda-beda. Ya kalau yang biasa berarti kan usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin. Kalau mayitnya perempuan usolli ala hadzihil mayyitati. Nah bedanya haza sama hadhihi kepada mayit ini. Nah, kalau anak-anak biasanya pakai tiflah. Anak-anak itu kan tiflah. Bahasa Arabnya usolli ala hadzal mayyiti tifli. Kalau perempuan usolli ala hadzihil mayyitati tiflati itu kan. Nah, jadi itu mensolatkannya. Jadi dengan empat takbiran, arba'a takbiratin, tanpa ruku, tanpa sujud. Ya, berniat, kemudian berdiri bagi yang mampu, berarti kalau tidak mampu ya tidak berdiri, ya sama halnya dengan ketika kita sholat ya biasa itu kan. Kemudian takbiratul ihram, nah, 4 kali takbir Allahu Akbar. Yang pertama habis itu baca surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah sebagaimana kita sudah hafal itu kan, mulai dari Bismillah sampai waladhdallin. Kemudian Allahu Akbar, takbir yang kedua membaca solawat, ya, dan di sini solawat yang dianjurkan adalah solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam tahiyat. Walaupun kan solawat kan banyak versinya gitu kan. Nah, sini ketika sholat kita baca sebagaimana kita sholat baca solawat Ibrahimiyah yang ada Ibrahimnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, ataupun mungkin juga ada yang tidak pakai sayyidina. Sama saja. Saya pakai sayyidina agar agak panjang gitu kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah itu takbir yang kedua. Kemudian Allahu Akbar, takbir yang ketiga membaca doa khusus untuk jenazah. Ya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah. Nanti di akhir ada tulisannya. Nah, itu ada yang berpendapat disesuaikan dengan mayitnya. Kalau mayitnya perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Ya, domirnya ataupun kata tunjuknya tinggal diganti Allahumma gfir lahu jadi Allahumma gfir laha. Kalau untuk perempuan lah. Walaupun ada yang berpendapat tidak usah diganti karena doanya dari kanjeng nabinya gitu. Ya, jadi ada 2 pendapat memang. Silakan mau pakai yang mana, bisa semuanya. Bisa Allahumma gfir lahu, bisa kalau untuk perempuan bisa diganti Allahumma gfir laha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal balad wa nakkihi min al khataya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-dans wa abdil daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi. Kemudian takbir yang keempat Allahu Akbar, membaca doa untuk jenazah dan juga mendoakan kaum muslimin. Ya biasanya Allahumma la tuhlimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian diakhiri dengan salam biasa ketika salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berdoa. Nah itu mensalati. Jadi mensalatkan jenazah ya lebih mudah ketika berjamaah kan tinggal mengikuti imam.
Ya, dan tadi yang dibacanya pun kita kira tidak rumit, itu hal-hal yang biasa baca. Baca Al-Fatihah, baca sholawat, baca doa tadi, kemudian juga berdoa. Intinya mendoakan mayat jenazah gitu kan, Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Ya, pendeknya minimal seperti itu. Itu udah cukup. Bukan Allahumma firlahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Nah, kemudian terakhir menguburkannya. Ya, setelah disolatkan, disolati, kemudian dikubur gitu kan. Nah, ketika mengantarkan jenazah ke liang lahatnya, sebutnya liang lahat gitu. Nah, memang nanti memang ada dua macam ketika membuat liang lahatnya itu. Ada yang di pinggir di kerok gitu kan nanti untuk mayatnya. Nanti juga di beberapa tempat ada yang di bawah, ya di bawah. Nanti dilihat kontur tanahnya. Kalau memang itu tidak memungkinkan untuk kalau bahasa Sundanya rongan gitu kan untuk dierongkan gitu kan untuk di apa untuk nanti menyimpan mayat di pinggir. Nah itu berarti bisa di bawah nanti ditutup gitu kan. Kalau tanahnya memang gembur ibaratnya gembur ya tanahnya nanti tidak bisa dibolongin gitu kan dibolongin ya membuat membuat itu lahatnya gitu kan. Jadi ketika mengantarkannya itu disunahkan memang sebaiknya agak cepat langkahnya gitu kan ya karena kita bukan eh, mengantarkan hal-hal yang biasa gitu kan dan diiringi dengan banyak berzikir gitu kan ya tidak boleh eh, malah diurus ataupun ya diceritakan keadaan mayat apalagi menceritakan hal-hal yang tidak baiknya gitu kan jadi lebih baik banyak berzikir itu kan ya, biasanya kalimat zikir yang pendek ketika mengiringi mayat itu kan la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mengingatkan kepada kita maka di tulisan apa tuh randa juga ya, karena kan ada kainnya gitu kan biasanya tulisannya itulah ilaha illallah Muhammadur Rasul gitu kan ya kemudian dalam menguburkannya itu dilakukan ya tadi memasukkan tentunya ke di lubang lahat ya kemudian nanti ditutup kembali nah, dan nanti sebelum ditutup pakai tanah kan nanti memakai kayu ataupun mungkin ada juga yang memakai bambu gitu kan intinya jangan yang permanen gitu kan ya sehingga nanti tidak terlihat ya mungkin sekitar 2 meter ya 2 meter atau lebih gitu kan ya intinya nanti ketika mayat itu dikubur kan tidak tercium baunya lagi karena nanti ya, membusuk gitu kan dan juga terhindar dari binatang buas gitu kan ya kalau yang biasa binatang yang mencari-cari mayat itu kan atau mencari tulang belulang itu kan anjing biasanya gitu kan ya jadi nanti terhindar dari bagaimana binatang buas itu untuk menggali kembali kalau 2 meter lebih kan dalam gitu kan nah kemudian ketika memasukkan jenazah ke lubang kubur itu diiringi dengan membaca Bismillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah atau Bismillah wa ala millati sunnat Rasulillah dengan menyebut nama Allah dan dan wa ala millah. Millah itu adalah agama Rasulullah yaitu agama Islam kan. Agama sunnat Rasulillah. Baik itu jadi jamaah sekalian teteh-teteh ibu yang dirahmati Allah bagaimana uh, keharusan ataupun kewajiban yang sudah eh, yang masih hidup ya terhadap orang yang meninggal ya tentunya bagaimana nanti ketika orang sebagaimana mungkin kita ya kita meninggal nanti menginginkan itu diurus sama orang-orang terdekat ya. Kalau punya keturunan maka ini bagian daripada ya amal yang mengalir itu kan. Nah, ketika manusia meninggal, idza mata ibnu Adam in qata'a ya, semua terputus. Ya. Maka ketika mayat itu diantarkan,
Ya. Jadi keluarganya mengikuti, ya, keluarganya mengikuti dan juga amalnya mengikuti. Tapi keluarganya nanti kembali lagi kalau amalnya yang menang, gitu kan. Nah, maka di antara amalan yang mengalir itu adalah tiga hal itu kan yang sebagaimana kita sudah ketahui. Ya, sedekatun jariyah, au ilmun yuntafa', sedekah yang mengalir pahala, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian waladun solihun yad'u, ya keturunan yang soleh yang mendoakan, anak yang soleh keturunan, ya. Jadi bagaimana ketika kita meninggal tentunya ingin diurus sama eh, anak-anak yang baik gitu kan, ya. Jadi begitulah bagaimana kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal. Jadi empat hal itu, ya. Tadi yang pertama adalah memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkan. Ini doa yang bisa kita baca untuk mendoakan mayat, ya, dalam surat Al-Hasyr, ya, ayat 10. Tadi biasanya dibaca ketika takbir yang keempat. Allahumma la tuhzin ajrahu wa la taftina ba'dahu, kemudian disambungkan dengan ini. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina dhillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kemudian doa mendoakan mayat itu kan, eh, itu tadi kalau dalam sholatnya takbir takbir yang ketiga. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma' wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad das wabdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wadkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Intinya kita mendoakan, meminta ampun, supaya juga Allah memaafkannya, menempatkannya di tempat yang terbaik, di tempat yang mulia, surganya Allah. Wa'afi wa'fu anhu, wa'qim nuzulahu wa wasi' madkhalah. Bagaimana diluaskan tempat kuburnya itu kan. Ya karena nanti kubur itu kan sebagai alam kubur barzakh itu kan sebagai gambaran. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, insya Allah nanti kenikmatan itu juga nanti ketika di uh, akhirat nanti dia mendapatkan kenikmatan. Ya, kalau di alam kuburnya sudah mendapatkan siksa, naudzubillah, nanti juga itu sebagai gambaran. Jadi kubur itu alam barzakh sebagai gambaran. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan amalan yang terbaik, karena tadi kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita jamaah sekalian akan mengalami kematian. Ya. Maka rahasia Allah kapan dan di mana itu rahasia. Maka tugas kita adalah senantiasa eh, memperhatikan amalan kita supaya kita meninggal dalam kondisi yang terbaik. Kita sebut dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, ya Allah. Uh, anugerahkanlah buat kami semua husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan kami berlindung, jauhkan kami ya Allah dari akhir yang tidak baik. Demikian, sekian, terima kasih hatur nuhun semuanya. Teteh-teteh, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ya, saya tutup sementara, mungkin nanti kalau ada hal yang perlu kita diskusikan bisa kita diskusi bersama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk materinya, Masya Allah. Kita tuh sering sering berpikir penting-penting, tapi terkadang keinginan untuk belajarnya tuh nanti dulu gitu ya Pak Ustadz ya. Langsung saja ya Pak Ustadz ya, ini ada Teh Lien yang mau bertanya. Silakan Teh Lien, dibuka mikrofonnya. Teh Lien. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz Damang. Alhamdulillah, Teh Lin, Damang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pangesto, hatur nuhun. Ini Pak, mohon pencerahannya. Satu yang ingin saya sampaikan, terima kasih sekali materinya. Ini betul-betul sangat penting bagi kami semua di sini, apalagi yang tinggal di luar negeri ya. Bagaimana dari mulai tata cara memandikan, menyolatkan, mengkafani sehingga sampai ke penguburannya.
Nah, yang ingin kalau secara teorinya kan nih Pak Ustadz udah nih ya sudah selesai menyampaikan teorinya. Mohon izin Pak, jika Bapak punya waktu luang lebih luang lagi, kita bisa mempraktekkan lewat Zoom gitu, apalagi cara memandikannya dan mengafaninya juga sampai menyolatkannya bagaimana gitu. Izin itu satu yang pertama. Dan yang kedua, eh, alhamdulillah saya tinggal di desa kecil Pak, di mana yang muslimnya itu saya dan ada salah satu tetangga orang Indonesia juga, kami berdua gitu. Jadi kami sudah saling mewasiatkan bahwa jika terjadi sesuatu, jadi saling menolong dalam pengurusan jenazah. Nah, satu hal kalau keinginan kami itu di apa namanya sebisa mungkin di pekuburan Muslim. Kendalanya adalah pekuburan Muslim itu lumayan jauh dari tempat kami dan itu terbatas sekali gitu dan harus ada minta perizinan ke istilahnya ke balai kota gitu dan memang itu tempatnya di pekuburan umum jadi ada satu petak khusus untuk kaum muslim di situ dan karena jumlah muslimnya itu terbatas sehingga petaknya juga tidak besar. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah bila si petak itu sudah penuh, tidak mungkin lagi diisi, kuotanya sudah habis. Sementara yang ada pekuburan terdekat dari tempat kami itu adalah pekuburan umum biasa. Artinya itu adalah penguburan untuk orang-orang Nasrani. Boleh tidak kami dikuburkan di situ untuk memudahkan? Kan kita harus dikuburkan secepatnya ya. Pertama juga pengurusan administrasi untuk penguburan itu juga tidak bisa selesai dalam 1-2 hari. Itu emang butuh waktu administrasinya. Nah, kalau misalnya diharuskan gitu dikuburkan di penguburan Muslim, yang yang di sekitar saya itu paling dekat 30 kilometer dan itu sudah dipastikan udah penuh ya. Dan yang lebih dekat lagi 80 kilometer dari tempat saya gitu, Pak. Bagaimana menurut secara fikih Islam, secara hukum Islam, apakah kami diperbolehkan dikuburkan di pekuburan non-Muslim? Begitu Pak, pertanyaannya hatur nuhun. Baik, terima kasih Teh Lin. Saya coba menanggapi. Nah, terkait dengan nanti mungkin ya kalau ada waktu semuanya dan tapi saya kira mungkin juga eh, ada beberapa video mungkin nanti kita bisa lihat terkait dengan bagaimana cara mengurus jenazah itu kan. Ya, sekarang memang memang mudah gitu kan. Ya, walaupun memang ketika melihat video ya dengan langsung mempraktekkan itu masih perlu kita apa komparasikan ataupun ya memang namanya praktek memang langsung gitu kan. Nah, baik terkait dengan hal ini, pada dasarnya memang eh, kuburan orang Muslim itu ya di tempat orang Muslim. Ya, sama halnya kan dengan ini sebenarnya kita membahas bagaimana kewajiban orang yang Muslim itu kan mengurus jenazah yang Muslim. Ya, maka ketika ada jenazahnya orang bukan Islam, ya kan tidak seperti mengurus jenazah Muslim itu kan. Jadi kita tidak ada kewajiban kalau memang bukan Islam. Nah, begitupun ya ini bagian daripada itu kan dalam menguburkannya pun. Nah, memang di dalam beberapa keterangan yang kita ketahui, ya, jadi seorang Muslim ya harus ditempatkan ataupun dikuburkan di pemakaman Muslim. Ya, kecuali tapi ada kecualinya di sini. Ya, dalam keadaan yang darurat ataupun ya tidak memungkinkan ataupun mungkin juga eh, ya kesulitan ya seperti hal tadi yang disampaikan saya kira itu bagian daripada darurat gitu kan ya bagian daripada darurat apalagi nanti ada terkait dengan administrasi gitu kan ya berbagai halnya gitu kan ya sekarang eh, orang makanya berpendapat eh, hidup dan meninggal susah karena itu kan ingin mendapatkan tempat gitu kan nah jadi eh, ketika seorang begitupun sebaliknya sebenarnya orang
non-muslim, orang kafir itu tidak dimakamkan di tempat pekuburan orang Islam, itu kan. Ya. Tetapi memang dari keterangan beberapa para ulama disebutkan kalau ada pengecualian ataupun kalau ada ya mador, kemudian itu dalam keadaan darurat maka menjadi hal yang dibolehkan. Ya. Jadi pada dasarnya sebaiknya Muslim dikuburkan di tempat pekuburan Muslim karena memang ketika ditempatkan di pekuburan Muslim kan nanti juga banyak yang mendoakan, ya kan. Nanti ketika kita disunahkan kan ketika melewati kuburan itu kan mendoakan. Assalamualaikum ya ahlul kubur ataupun Assalamualaikum ya ahlal diyar wa inna insyaallahu lahiqun. Ya, keselamatan bagi penduduk ataupun ya bagi ahli kubur ya, dan kami akan menyusul gitu kan. Nah, tetapi tadi kalau memang tidak memungkinkan ya seperti gambaran tadi yang Herlin sampaikan, yaitu bagian daripada keadaan darurat ya maka ad-darurat tubihul mahdurat itu kan. Ya, ketika ada kemudaratan maka nanti jadi diperbolehkan. Dalam kaidah fikihnya kan seperti itu. Ad-darurat dengan dalam keadaan darurat tubihul mahdurat, nanti jadi diperbolehkan. Ya, kalau dalam Al-Qur'an kan keterangan tentang darurat itu faman yuturra, ya siapa yang dalam keadaan darurat akhirnya kan fala itsma alaih, ya tidak ada dosa baginya gitu kan. Ya, jadi sebaiknya memang ya orang muslim ditempatkan di pekuburan muslim ya. Ya memang kalau di luar gitu kan mungkin saya bisa mendengar tadi ceritanya, walaupun ya alhamdulillah kalau di Indonesia kan selama ini aman-aman saja gitu kan, walaupun mungkin kalau di perkotaan ya tempat yang sudah terbatas gitu kan ya, maka ada beberapa biasanya yang ya, sudah mengkapling gitu kan, ya sudah mengkapling. Kalau di perkampungan kan itu masih luas gitu kan, masih luas, dan memang ada kalanya yang keluarga yang khusus mempunyai pemahaman keluarga gitu kan ya. Jadi sebaiknya itu muslim dengan muslim karena tadi didoakan ya, kemudian tidak dicampurkan. Tetapi kalau dalam keadaan darurat, dan sekali lagi tadi yang Talin sampaikan saya kira itu bagian daripada darurat, apalagi mungkin ada hal yang dipersulit gitu kan, yaitu maka tubihul mahdurat ya, maka dalam keadaan darurat maka menjadi diperbolehkan. Itu yang kita ketahui terkait dengan penguburan jenazah ataupun ayat. Wallahu a'lam. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Oh iya, satu lagi Pak. Kan di kampung saya tuh cuma berdua ya, saya dengan teman saya ini yang muslim gitu. Kalau dalam tata cara pengurusan jenazah, kemungkinan beliau kurang paham juga gitu, karena memang beliau tidak praktek gitu dalam muslim tapi tidak praktek. Nah, apakah sementara teman-teman saya yang paling dekat pun jaraknya itu paling dekat di Lille 80 km dari saya, dan teman-teman lainnya di Paris, apakah saya boleh meminta atau mewasiatkan kepada mereka untuk pengurusan jenazah jika saatnya tiba gitu. Maksudnya membantu suami saya bagaimana cara pengurusannya gitu, atau tata cara secara muslimnya bagaimana, supaya ya kalau saya kan udah jelas sayanya nggak bisa apa-apa gitu ya Pak Ustadz ya. Kan yang menjadi tanggung jawab adalah saudara-saudara muslim yang masih hidup gitu. Apakah saya diperbolehkan untuk mewasiatkan begitu untuk pengurusannya nanti? Hatur nuhun. Ya, baik, terima kasih. Baik, diperbolehkan saja untuk wasiat, tapi untuk apa? Untuk ya intinya kan mempersiapkan bagaimana ya, karena memang ya kondisinya seperti itu. Tapi insya Allah gitu kan, itu kan sebagai gambaran sebenarnya orang yang meninggal itu, ya, sebagai gambaran. Ketika dia orang baik gitu kan, ya itu nanti diperlakukan baik, ya. Jadi saya kira mungkin ini di luar itu ya, mungkin di luar bisa jadi di luar pemikiran. Nanti mungkin Tehlin berpikir nanti di kampung saya cuma ada ini dan bisa ini,
nanti siapa yang mengurus ya? Kalaupun mungkin akan mewasiatkan itu ya silahkan bisa saja gitu kan. Tapi nanti kan Allah itu maha maha segalanya. Ya. Iya, Dulu iya jadi maksud saya eh, ketika dalam hidup memang kita, makanya saya teringat dengan itu, dengan pepatah orang-orang tua itu kan. Ya, yang bahasa Indonesia kan biasanya kan di Sunda yang ngomong pakai bahasa Sunda. Ya sing daek cenah ibu biung sareng jalmi-jalmi anu ngurus jenazah nanti kan urang ge bakal maut ya kita harus memperhatikan bagaimana ada orang yang meninggal ya takziah melayat karena nanti kita pun akan meninggal ya yang iya, ngurusi kita kan kita juga tidak tahu ya kalaupun nanti Tehlin itu kan sudah mewasiatkan kepada yang hendak diwasiatkan siapa tahu itu kan dia meninggal duluan kita kan nggak tahu iya, ya. Jadi memang di sisi lain kita mempersiapkan ya, tapi di sisi lain juga ada kehendak Allah yang maha segalanya. Tapi saya betul. meyakini itu ya, ketika Iya, kita memperlakukan dalam hidup ini memang bermanfaat untuk orang lain, nanti ada Allah mengirim gitu kan. Allah mengirim ya, ataupun mungkin nanti siapa tahu Tehlin meninggalnya ya tidak di tempat itu gitu kan. iya, iya, Ya, ya ya. semoga. Jadi ya. Tapi tadi untuk apa? Untuk bagaimana kita yang mempersiapkan tadi atau mungkin untuk wasiat nanti kalau saya meninggal, yaitu bisa silahkan kan ya untuk itu. Walaupun nanti pada akhirnya ya kita nggak tahu ya kan. Tapi insya Allah jadi orang-orang baik itu nanti diperlakukan baik sama 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 yang masih hidup ya. Demikian. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tenun Tahlin pertanyaannya, Tenun Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Teh Dini. Assalamualaikum Ustadz. Dalam Islam disarankan agar jenazah dikuburkan secepatnya. Namun di luar negeri biasanya urusan administrasi terkadang tidak memungkinkan. Contohnya belum lama ini ada pelajar yang wafat di Prancis. Jenazah almarhum harus metet berbagai proses administrasi dari mulai berita kematian hingga proses kepulangannya. Pertanyaan saya, mengapa jenazah harus dikuburkan secepatnya? Benarkah jenazah yang tidak cepat dikuburkan tersiksa? Terima kasih Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih. Memang kita awali dengan bahwa ada keterangan al-ajalah minasyaiton gitu kan. Jadi tergesa-gesa itu bagian dari setan katanya. Makanya kita harus tenang gitu kan. Nah, tetapi memang ada hal-hal yang perlu disegerakan. Ya, yang kita tahu memang salah satunya itu ya mengurus jenazah. Jadi yang pertama itu memuliakan tamu. Tentang tamu pernah kita bahas. Jadi ketika ada tamu ya harus segera disambut gitu kan, dimuliakan. Itu harus secepatnya gitu kan. Kemudian juga tadi terkait dengan mengurus jenazah gitu kan. Ya, mengurus jenazah bahwa apalagi ya orang baik gitu kan karena nanti jadi dia kan sudah apa ya sudah tidak hidup lagi gitu kan. Jadi ibaratnya kembali kepada Allah, ya, bertemu dengan kekasihnya harus eh, cepat dipertemukan. Dalam artian ya, ya tadi diurus gitu kan, diurus. Itu eh, seperti itu jenazah. Kemudian ini mungkin apa kita sampaikan yang 5 ini karena tadi dikhawatirkan ada kan tergesa-gesa bagian daripada setan, tetapi ada pengecualian gitu kan. Nah, tadi jadi menerima tamu gitu kan, kemudian memuliakan tamu, kemudian juga mengurus jenazah, kemudian kalau punya anak perempuan, anak gadis, ya sudah waktunya menikah, cepat nikahkan. Apalagi kalau ada yang datang yang melamar orang yang baik. Nah, kalau tidak nanti dikhawatirkan ada apa? Ada fitnah gitu kan. Nah, kemudian yang keempat membayar hutang. Nah, membayar hutang juga harus disegerakan. Gitu kan. Nah, kemudian yang kelima itu katanya bertaubat, ya. Karena kan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal itu kan. Nah, berkait dengan pengurus jenazah ini, ya pengurusan jenazah memang
disegerakan, tapi tentunya mungkin juga disesuaikan dengan ya tadi seperti pengurusan administrasinya. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang mempersulit, gitu kan. Walaupun mungkin ada rentan waktu memang, ibaratnya ketentuannya ataupun SOP-nya gitu kan, ya memang harus sekian lama gitu kan ibaratnya itu kan. Ya, jadi memang bagian daripada pengurusan jenazah itu harus disegerakan karena memang ya namanya juga kan sudah meninggal. Ya, makanya intinya mungkin jangan sampai ada pihak yang mempersulit. Walaupun biasanya juga di perkampungan ketika apa? Tapi nanti disesuaikan dengan kondisi, dalam artian ya tidak terlalu lama. Kalau ada orang yang meninggal biasanya gitu kan. Kalau di perkampungan gitu kan. Kemudian anaknya mungkin ada yang dekat, ada yang jauh. Ya, mungkin ada kalanya kan ditunggukan gitu kan, ditunggukan. eh, Kalau saya gambarkan di apa yang meninggalnya di Ciamis gitu kan, mungkin ada kerabatnya atau mungkin yang meninggal orang tuanya, anaknya mungkin ada yang di Kalimantan gitu kan. Ya, mungkin kan sudah lama tidak bertemu gitu kan. Ya, walaupun ya sudah meninggal gitu kan. Ya, kalau mau ditunggukan, ya saya kira itu sesuai dengan kesepakatan keluarga. Asal jangan terlalu lama gitu kan. Kalau kalau ya sekitar beberapa jam ataupun mungkin pagi nanti dikuburkannya sore, ibaratnya dengan kesepakatan saya kira itu hal-hal yang wajar ya. Ibaratnya kan anaknya sudah lama tidak bertemu gitu kan, dan dia minta, ataupun juga bisa jadi orang tuanya nanti kalau anak saya kalau saya meninggal nanti anak saya ditunggu, jangan sampai ada wasiat gitu kan. Mungkin ya kalau dalam batas waktu yang wajar saya kira bisa ditunggukan gitu kan ya. Tetapi tentunya kalau seperti kejadiannya tadi sampai di luar negeri gitu kan, intinya jangan sampai ada pihak yang mempersulit gitu kan ya, jangan sampai ada yang mempersulit gitu kan. Dan itu sebenarnya eh, dipercepat pun ya bisa sebenarnya, dalam artian eh, biasanya terkendala itu ya, terkendala kalau administrasi kan uang ataupun lobby mungkin gitu kan. Nah, maka memang ya mudah-mudahan semuanya saudara-saudara kita yang meninggal gitu kan, prosesnya eh, kalau yang sulit Allah permudahkan gitu kan. Intinya gitu yang saya bisa sampaikan. Jadi jangan sampai ada pihak yang persulit, walaupun mungkin eh, ditangguhkan untuk kondisi kondisi beberapa mayat gitu kan. Kalau nanti untuk keperluan ingin bertemu dengan keluarga, kalau dalam beberapa tidak terlalu lama saya kira ada toleransi, silahkan. Hatur nuhun Gitu. Pak Ustadz. Gimana Teh Dini, cukup ya Teh? Pak Ustadz masih ada waktu ya, masih ada beberapa pertanyaan. Alhamdulillah Eh, Teh Dini. Tapi pertanyaannya tadi, benarkah mm, kalau menunggu itu mayat tersiksa? Karena Teh Diba juga menanyakan yang sama seperti saya gitu. Kalau ditaruh di lemari es, benarkah mayat itu, jenazah itu tersiksa gitu? Mohon. Mangga Pak Aduh? Ustadz. Iya. Ya. Mm. Mangga Pak Ustadz, silakan. Pak Ustadznya lagi keluar dulu sepertinya Teh. Oh iya, baik. Iya. Sinyalnya nih luplep. Silakan Pak Ustadz. Apakah jenazahnya tersiksa Pak Ustadz kalau seandainya ditunggu terlalu lama gitu, belum dikuburkan terlalu lama? Atau yang Ya, dimasukkan ke dalam lemari pendingin, Pak Ustadz. Menyambung pertanyaannya Teh Diba sekalian. Mohon, Pak Ustadz. ya baik, terima kasih. Terkait dengan mayat disiksa dan tidaknya, ya kan? Itu mungkin kita merujuk kepada beberapa keterangan, karena memang dulu pernah ketika baginda Rasul itu ya lewat dengan para sahabat di kuburan itu kan, kemudian
eh, menancapkan daun yang masih basah gitu kan. Ketika ditanyakan supaya tidak apa lama tersiksanya. Jadi selama daun itu masih basah, nanti tidak disiksa gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan, hadis-hadis fi'li seperti ini, bagaimana para sahabat dengan para rasul gitu kan, dengan rasul ya, intinya sebagai gambaran. Makanya kita merujuk kepada hadis-hadis itu, karena memang ya, di antara kita kan ketika ya, tidak bisa ataupun tidak ada yang bercerita ya, orang yang sudah meninggal kemudian dia bercerita hidup lagi dan disiksa gitu kan. Nah, maka kita mengambil daripada keterangan-keterangan itu. Nah, sepanjang yang saya ketahui memang ya terkait dengan cepat dalam pengurusan jenazah ya, di nanti terkait dengan hal-hal bagaimana kita merespon. Kemudian ketika ada hal-hal lain seperti tadi ya, ketika semua seperti yang di luar negeri sudah sesuai dengan prosedur, kemudian tapi ternyata memang lama juga ya. Yang penting semua telah berupaya. Nah, kalau tadi upaya kemudian dimasukkan dulu ke tempat supaya tidak cepat busuk, itu kan bagian daripada upaya. Supaya ya, itu maksudnya kan ketika dimasukkan ke dalam lemari es pun gitu kan, ya bukan dalam rangka menantang malaikat, gitu kan. Tapi untuk kemaslahatan, saya kira seperti itu gitu kan. Ya, di dalam rangka kemaslahatan, ya. Jadi nanti kalau yang eh, jauh dari luar gitu kan, ketika tidak ada hal-hal ya diawetkan ibaratnya gitu kan, nanti dikhawatirkan lebih 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 madorot gitu kan. Ya, jadi itu saya kira itu kan eh, itu dilakukan semua kan dalam rangka kemaslahatan tentunya, dan kita semua tentunya mendoakan ya yang terbaik kepada kepada orang yang sudah meninggal, dan intinya itu jangan sampai dipersulit lah, intinya jangan sampai ada pihak-pihak yang mempersulit. Dan kalau tadi seperti apa memasukkan ke dalam itu bagian dalam rangka mencari kemaslahatan itu kan, karena ya ketika nanti jenazahnya di luar kemudian tidak ada proses seperti itu gitu kan, nanti kan mayat itu kalau sudah 3 hari itu kan hancur gitu kan, ya hancur itu kan, ya saya kira seperti itu gitu kan. Allah alam. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz, di Indonesia ini ada tradisi memandikan jenazah dengan air bunga-bunga dan menghiasi kerandanya itu dengan bunga ronce. Apakah ini suatu keharusan Pak Ustadz atau bagaimana menurut agama? Terima kasih Pak Ustadz. Silakan. Ya baik, terima kasih. Intinya daripada bunga itu yang saya tangkap adalah wanginya gitu kan. Ya, jadi tadi kan memang disunahkan apa dengan memakai wangi-wangian gitu kan. Ketika memandikan itu kan, memandikan kan ada sabun khusus mungkin sekarang saya kira untuk mayat, walaupun sabun-sabun yang kita pakai biasa pun ya sama saja sebenarnya. Tapi nanti biasanya itu kan dibasuh itu ya, dibasuh apa, dikocorkan air itu kan. Nah, kocoran terakhir itu biasanya memakai itu. Kalau banyak yang masih memakai ada biasanya pakai ada air kamper gitu kan. Ya, kamper. Ya, air kamper itu yang terakhirnya supaya memang menempel itunya wanginya. Nah, mungkin di beberapa tempat yang memakai bunga itu saya kira maksudnya adalah supaya wanginya itu gitu kan, dan memang ya diperbolehkan dan itu seharusnya gitu kan memakai wangi-wangian itu supaya ya supaya tidak bau kan. Ya, bagaimana kita ketika masa hidup pun kan suka dengan wangi-wangian ya kan. Kemudian intinya itu gitu kan, jadi yang saya lihat daripada memakai
dengan menggunakan bunga supaya ada wanginya. Kemudian ya bunga itu kan gambaran ataupun wangi itu kan, wangi, kemudian ya indah, enak dipandang itu kan bunga itu kan. Ya, itu. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz ini tentang bagaimana hukumnya bagi wanita mengantar jenazah ke pemakaman Pak Ustadz, karena ada yang bilang dilarang. Seperti itu Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, terkait dengan mengantar jenazah, yaitu tadi hadisnya adalah untuk semuanya sebenarnya, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ini kan bagian daripada berziarah itu kan. Ya, dalam hadisnya memang itu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri al-ana fazuruha. Jadi dulu dilarang untuk berziarah ataupun ya mungkin dari bagian daripada mengantar mayat ke kuburannya, al-ana fazuruha, dan sekarang silahkan. Ya, jadi itu perintahnya. Jadi laki-laki perempuan pada hakikatnya sebenarnya sama saja. Dan kenapa memang perempuan ada yang mengatakan ya mungkin juga ada yang berpendapat tidak boleh. Mungkin saya melihat daripada itu, daripada kehati-hatiannya. Ya, itu mungkin dikhawatirkan terjadi fitnah. Nah, kalau aman tidak terjadi fitnah gitu kan, saya kira tidak masalah gitu kan. Sama halnya sebenarnya bukan saja ke itu, bukan saja ke mengantarkan jenazah. Jadi memang ilatnya ataupun sebabnya adalah perempuan keluar rumahnya itu. Sholat berjamaah saja di masjid ketika itu menjadi fitnah kan jangan gitu kan. Ya, tetapi memang kalau tidak terjadi fitnah gitu kan, aman, ya silahkan gitu kan. Itu sholat berjamaah kan perempuan, maka ada berpendapat memang pendapat lebih sahih kan perempuan kan di rumah, masjidnya adalah rumahnya sendiri. Maka jangankan ke mengantar jenazah gitu kan, sholat berjamaah saja kalau memang terjadi fitnah jangan. Tapi saya melihat dari keamanannya itu gitu kan, dari fitnah itu. Kalau memang tidak terjadi fitnah dengan mengantar jenazah ya silakan diperbolehkan gitu kan. Ya sama saja dengan laki-laki. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz untuk jawabannya. Pak Ustadz masih bisa satu lagi pertanyaan Pak Ustadz? Iya baik Atau Teh, sudah? silakan. Iya. Ya, satu lagi Nah, silakan. ya, makasih banyak Pak Ustadz. Silakan Teh Yan, singkat saja pertanyaannya. Hatur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ustadz, itu sedikit saja tentang tata cara mensolatkan jenazah. Apakah memang harus menunggu jenazah eh, dimandikan, dikafankan dan lengkap fardu kifayahnya baru kita bisa mensalatkan? Apakah bisa pada kasus-kasus tertentu seperti yang pelajar Indonesia kemarin terjadi itu kan melalui proses polisi dulu gitu ya. Jadi dan yang menjadi kekhawatiran keluarga itu karena tidak bisa melakukan mensalatkan jenazah gitu. Jadi sebetulnya kalau secara fikih Islam itu urutannya seperti apa? Apakah bisa dalam kasus tertentu langsung saja kita melakukan sholat jenazah, lalu kemudian melakukan ritual yang 3 harian, 40 harian, terhitung dari hari meninggalnya atau dari hari sejak dituntaskan fardu kifayahnya. Itu saja Ustadz. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi kalau mayatnya ada, jenazahnya ada, ya urutannya tadi seperti tadi. Dimandikan, habis dimandikan di kain kafan, habis itu disolatkan, kemudian dikuburkan. Ya, itu mayitnya ada. Nah, kalau sekarang mensolatkan kan memang kalau memandikan ya kan pasti tentunya mandi di tempat, kan tidak bisa di tempat lain, ya sesuai dengan keadaan jenazahnya. Mengkafani juga sama itu kan, menguburkan juga sama, ya berkaitan dengan jenazahnya tersebut. Nah, kecuali mensolatkan. Kalau mensolatkan maka ada yang disebut dengan sholat goib gitu kan, sholat goib. Ya,
yang saya tangkap dari yang tadi itu mungkin terkait dengan mensolatkan ya, karena mensolatkan kan ada sholat gaib. Nah, kalau mayatnya ada, ya tadi urutannya. Jadi dimandikan, kemudian kafan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Itu urutannya gitu kan. Eh, karena memang sebagaimana kita sholat itu kan harus wudhu dulu gitu kan, bersuci. Nah, begitupun mayat urutannya seperti itu gitu kan. Ya, jadi ataupun mungkin kebalikannya, setelah dimandikan dikuburkan, tidak dikafani. Ya. Makanya ketika mayatnya ada, ya itu urutannya. Nah, terkait dengan menyolatkan ketika sholat goib, ya tentunya ketika ada informasi bahwa eh, meninggal gitu kan, seseorang telah meninggal dan di tempat lain mau mensolatkan, ya silahkan. Ya, eh, mungkin kalau yang terlalu itu mungkin ada yang ditanya dulu, ini sudah dimandikan belum? Saya kira terkait mensolatkan sholat gaib, ya silahkan gitu kan, bisa ketika meninggal ya langsung sholat gaib, ataupun mungkin dikira-kira ini sepertinya sudah di apa nih, sudah di ataupun ada informasi mungkin juga sudah dimandikan itu kan. Tapi kalau yang gaib ya, yang karena memang tidak ada di tempat, jadi silahkan ketika ada informasi meninggal, ya, sholat gaib ya itu ya mendoakan kan, jadi itu kan itu yang terkait dengan hal jenazah itu kan, ketika ada jenazahnya ya urutannya seperti itu ya. Jadi sesuai dengan urutan tadi, ketika khusus untuk mensolatkan ya memang kalau sholat kan ada sholat dari tempat jauh, sholat gaib. Kalau yang lainnya kan tidak bisa gitu kan, memandikan, mengkafani, kemudian menguburkan kan tidak bisa dari tempat jauh. Jadi ketika mensolatkan ya nanti ketika ada informasi yang jauh akan sholat gaib ya silahkan langsung sholat gaib. Niatnya juga usolli ada mayyitil gaib, niat saya sholat untuk mayit gaib gitu kan ya, walaupun tidak dikonfirmasi ini sudah dikafani, ini sudah yang kita ketahui seperti itu. Baik, hatur nuhun Pak Ustadz. Tenun Pak Ustadz, terima kasih kepada teman-teman semua. Pak Ustadz silakan berhubung keterbatasan waktu bisa menyampaikan kesimpulan dan juga doa untuk kita semua Pak Ustadz. Baik, terima kasih Desi dan semuanya. Kalau yang di chat udah semua pertanyaannya? Sudah, alhamdulillah sudah Pak Ustadz. Sudah. Karena saya tidak melihat chat, mohon maaf. Baik. Ya, Pak. Baik, terima kasih teteh-teteh, ibu-ibu semuanya. Kita akhiri dengan doa dan saya juga membahas tentang jenazah ini, bagaimana mengingatkan pada diri saya dan pada diri kita semua. Ya, maka tadi ada tampilan-tampilan pun, ya kan. Saya tadi agak kebingungan untuk menampilkan itu, menampilkan gambar slide ketika orang lagi di jenazah lagi dimandikan, lagi dikafani gitu kan. Makanya sampai saya ambil minimalisnya gitu kan, karena di sisi lain memang ketika betul mengingatkan kita, tapi di sisi lain ketika melihat gambar mayat itu kan, kemudian pocong gitu kan, keranda itu kan, kita ada beberapa yang memang takut gitu kan. Ya. Makanya bagaimana pembahasan ini adalah begitu bermakna intinya gitu kan. Berbagi tempat mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua akan menjadi mayit. Dan ini yang uniknya ya, walaupun diri kita sendiri bisa mempraktekannya, itu kan tidak mungkin nanti ngurus diri sendiri. Nah, disinilah sebenarnya pelajaran pentingnya, bahwa al jazaul ihsan il ihsan. Jadi kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya. Jadi sebisa apapun kita praktek mengurus jenazah, ya nanti tidak bisa ngurus diri sendiri itu kan. Maka
pelajaran pentingnya adalah kita menghayati bahwa kita berbuat baik di dunia ini, ya, kemudian nanti orang-orang lain yang masih hidup ketika kita sudah meninggal berbuat baik kepada penyelenggaraan jenazah kita, ya, karena memang ini pelajarannya adalah ketika kita terbiasa menjaga aurat, ya, maka nanti aurat kita akan dijaga ketika kita meninggal, gitu kan? Ya karena ketika sudah meninggal kan tidak bisa apa-apa, gitu kan? Tidak bisa apa-apa, gitu kan? Maka ketika kita terbiasa menjaga aurat, ya, aurat kita akan dijaga oleh orang lain yang mengurus kita. Ya sebenarnya terkait dengan pembahasan pengurus jenazah ini makna mendalamnya banyak sekali, gitu kan? Ya walaupun tadi prakteknya memang penting, ya, tetapi dari segi apa implementasi ataupun dari segi pemanfaatan, ya bukan, walaupun kita bisa pinter, gitu kan, terampil, ya bukan untuk diri kita sendiri, gitu kan, ya. Jadi penghayatan pentingnya dari pembahasannya adalah bagi saya sendiri, bagaimana tadi kita berlaku baik di dunia ini, nanti ada orang-orang baik, Allah mengirimkan orang-orang baik kepada pengurusan jenazah kita, ya, karena memang ada pun keterangan, ya, bahwa ketika seseorang itu baik, itu kan bisa dilihat salah satunya adalah bagaimana ketika dia meninggal, ya, ada yang mengurus, kemudian banyak yang mendoakan, itulah gambaran. Nah ini adalah karena kita belum mengalami, ya, maka tugas kita sekarang adalah tadi berbuat yang terbaik sehingga nanti akan mendapatkan perlakuan terbaik, ya. Itu mungkin kata terakhirnya, dan sama-sama kita akhiri dengan doa, dan kita mendoakan saudara-saudara kita juga yang telah meninggal. Dan tadi di awal kita pun mendoakan yang telah meninggal, Ibu Suprapti bin Atmo Suwiryo, dan kita juga mendoakan lagi, dan siapapun saudara kita, tetangga, sahabat, keluarga MPP mungkin yang meninggal, baik yang baru ataupun yang sudah lama, mudah-mudahan semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala habibina syafiina Muhammad amin ya rabbal alamin. حمدا يوفي نعمه وتوفى مسجده يا ربنا الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته يا رب ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه. اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dan sekian, terima kasih, hatur nuhun, teteh-teteh jamaah semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah Hatur ilmunya menjadi nuhun ilmu Pak yang Ustadz. bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di pagi ini. Kita tutup kajian ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga Hatur doa nuhun Teh kafaratul Desi. majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sami-sami Teh Lien, terima kasih semuanya. Hatur Wassalamualaikum nuhun semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Teh Desi, Pak Ustadz, Teh Bibi, Sami-sami, Teh Alfi. hatur nuhun semuanya. Mohon maaf lahir dan Hatur batin. nuhun. Assalamualaikum. Izin, Li. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.